Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati. Hari ini kita akan sharing tentang gizi pada calon pengantin. Nah, kenapa calon pengantin itu perlu ya diupayakan gizinya? Karena merupakan penyebab langsung dari terjadinya anak stunting. Nah, mudah-mudahan yang mengikuti penyuluhan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan masuk dalam screening pasangan usia subur yang sehat. Jadi, ibu-ibu calon pengantin atau mbak-mbak calon pengantin memang harus diupayakan sebelum memutuskan untuk menikah, hamil dan punya anak, memang sebaiknya mempunyai status gizi yang baik. Karena status gizi yang baik itu sangat mempengaruhi pada keadaan anak. Seringkali terjadinya anak-anak yang stunting itu adalah ibu muda yang usianya masih terlalu muda, kemudian mengalami anemia, mengalami masalah gizi, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang stunting. Nah, saat ini kejadian anemia pada remaja di Indonesia cukup tinggi. Mulai tahun 2007, 2013 sampai 2018 itu meningkat sekitar 32%. Artinya dari 10 remaja kurang lebih 3 orang itu mengalami anemia. Ya, sehingga perlu diupayakan agar para remaja ini tidak mengalami anemia. Kemudian menurut Kemenkes bahwa 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting selain dari balitanya sendiri, ibu hamil juga sangat penting adalah memperhatikan remaja putri sebelum hamil. Pertama apa di sini adalah konsumsi tablet tambah darah. Ya, mungkin kemarin saat sekolah mendapatkan ya tablet tambah darah yang diminum 1 minggu 1 kali. Oleh karena itu, kalau mau menikah ya dan mau hamil, tetap dilanjutkan bisa mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggu 1 tablet. Ditambah dengan screening anemia, artinya pemeriksaan hemoglobin. Kalau hemoglobinnya normal, berarti mbak-mbak ini boleh dan silakan melanjutkan kepada program menikah dan kehamilan. Nah, yang sering kali menjadi masalah, kenapa beberapa remaja itu mengalami masalah gizi itu karena tren pola hidup. Nah, ini tren pola hidup yang pertama adalah fast food, junk food, soft drink. Nah, ini makanan seperti ini kan sangat disukai oleh para remaja putri termasuk mbak-mbak calon pengantin. Nah, apakah nggak boleh? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena pada makanan ini tinggi kalori, ya tinggi lemak, tetapi rendah akan serat, ya rendah akan antioksidan, sehingga memicu terjadinya obesitas. Kemudian, yang kedua, screen time atau sedentary lifestyle. Mager sukanya, malas bergerak, sukanya di depan laptop ataupun di depan gadget. Dan ini dilaksanakan berjam-jam. Nah, seiring dengan kebiasaan ini, maka imunitas seorang anak remaja itu bisa turun. Ditambah dengan body image. Nah, sekarang ini banyak kan mama-mama muda itu yang sukanya sangat tipis, slim seperti artis Korea. Sehingga takut kegemukan, takut makan. Ya, sehingga kurus sekali badannya. Ya. Nah, dari kebiasaan ini ditambah dengan ada beberapa
eh, permasalahan di saat usia remaja, antara lain terjadi percepatan pertumbuhan. Jadi kalau memang usianya masih di bawah 20 tahun, ini masih masa pertumbuhan. Nah ini apa yang dimakan itu masih fokus untuk pertumbuhan. Oleh karena itu kan memang dianjurkan kalau menikah itu di atas 20 tahun, di mana masa percepatan pertumbuhan ini sudah selesai. Dan pada usia remaja itu masih ada pematangan organ seksual, rahim, ya, itu masih berkembang. Sehingga memang disarankan menikah di atas usia 20 tahun. Juga perubahan komposisi tubuh. Beberapa bagian tertentu itu terjadi pelemakan. Misalkan dada, lengan, panggul, ya. Hal ini menyebabkan worry atau khawatir pada beberapa remaja. Dan ada perkembangan organ internal atau perubahan hormon, serta perkembangan otak, sehingga zat gizi yang dikonsumsi oleh remaja itu sebagian untuk kepentingan hal-hal tersebut. Dari kebiasaan yang kurang baik, pola makan, pola hidup, aktivitas yang rendah, maka ada kemungkinan permasalahan gizi remaja itu dua, yaitu karena masalah kekurangan atau kelebihan zat gizi makro, dan yang kedua karena zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro ini misalkan kalori, lemak, ya, itu ada dua kemungkinan, bisa terjadi kelebihan berat badan atau obesitas, dan terjadi kurang energi kronis atau KEK. Nah, kurang energi kronis ini ditandai dengan lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. Nah, adapun masalah zat gizi mikro itu adalah terjadinya anemia. Nah, anemia sekarang ini pada tahun terakhir ini ada 22,7%. Nah, yang pertama masalah kelebihan zat gizi makro. Nah, ini kenapa? Apa pemicunya? Kurang aktivitas fisik. Ya, sukanya hanya di depan gadget, di depan TV, di depan laptop, sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, minuman manis, gorengan, ya. Dan ini mayoritas makanan ini dikonsumsi oleh 75,7% remaja. Ya, yang kurang aktivitas fisik tadi 42,5%. Penyebab yang lainnya tidak selalu sarapan, karena takut gemuk, malam, kadang pagi tidak sarapan langsung kerja atau sekolah. Dan yang tidak sarapan ini kurang lebih kejadiannya adalah 65,2%. Dan ditambah dengan kurang konsumsi serat, sayur, dan buah yang berjumlah di 93,6%. Dari kebiasaan ini maka bisa menyebabkan risiko hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskuler, penurunan produktivitas dan usia harapan hidup. Dan juga pada remaja putri yang obesitas, risiko untuk kehamilannya, proses kehamilan juga ada gangguan. Nah, pencegahannya bagaimana? Mengatur pola makan minum, memperbanyak konsumsi buah sayur, memperbanyak aktivitas fisik, mengurangi stres, dan cukup istirahat. Nah, sekarang mengenai anemi. Apa sih anemi? Anemi itu adalah kadar Hb yang di bawah normal. Ya, jadi kalau dites kadar Hb-nya di bawah 12%. Nah, ini kejadiannya lebih banyak remaja putri daripada laki-laki, karena remaja putri mengalami rutinan bulanan yang namanya menstruasi. Dampaknya apa? Misalkan masih sekolah, maka akan mengurangi konsentrasi. Tapi kalau sudah bekerja, bisa mengurangi produktivitas, kebugaran, jadi gampang sakit.
ya, imunitasnya rendah. Dan misalkan anemia ini terjadi pada calon ibu yang hamil, maka akan menyebabkan risiko kematian bagi ibu melahirkan. Selain itu juga ada risiko lahirnya bayi lahir prematur atau lahirnya belum pada kehamilan yang matur. Jadi masih 7 bulan misalkan sudah lahir, bisa jadi menyebabkan berat bayi lahir itu rendah di bawah 2,5 kg. Cara menghindarinya biar tidak anemia bagaimana? Konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, zinc, dan pemberian tablet tambah. Oleh karena itu, sebaiknya seorang remaja putri, calon ibu, calon pengantin, rajin melakukan penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat, misalkan puskesmas atau posyandu. Dan ditanyakan apakah status gizinya normal, kurang, atau berlebih. Atau bisa juga mengukur sendiri dengan menghitung indeks massa tubuh. Caranya diukur dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Berat badan nanti dalam satuan kilogram, tinggi badan dibuat satuan meter. Misalkan berat badannya 50, tinggi badannya 150, maka rumus IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, maka 50 dibagi 1,5 dikuadratkan. Kalau IMT-nya masih normal, yaitu di bawah 25, maka dikatakan status gizinya normal. Ya, atau bisa menggunakan Z-score yang bisa dihitungkan oleh ahli gizi di puskesmas setempat. Kalau yang baik di sini adalah Z-score min 2 SD sampai dengan 1 SD, yaitu normal. Adapun angka kecukupan gizi bagi remaja putri, di sini seharinya dianjurkan mengkonsumsi makanan dengan energi 1.900 sampai 2.100 kalori, proteinnya 55 sampai 65 gram, lemak 65 sampai 70 gram. Jangan lupa di dalam makanan usahakan juga ada mikronutrien, yaitu vitamin A, D, E, B1, B2, B3, B6, asam folat, B12, vitamin C, kalsium, zat besi, zinc, dan yodium. Adapun 4 pilar pedoman gizi seimbang bagi remaja putri atau calon pengantin ada 4 pilar. Yang pertama adalah aneka ragam pangan. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Yang pertama, kenapa remaja itu atau calon pengantin dianjurkan mengkonsumsi aneka ragam pangan? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya. Sehingga diupayakan setiap makan ada kelompok karbohidrat, ada kelompok protein hewani, ada kelompok protein nabati, ada kelompok sayur, ada kelompok buah. Nah, ini adalah contoh makronutrien yang harus dipenuhi dan dikonsumsi oleh para calon ibu. Yang pertama adalah sumber karbohidrat.
Sumber karbohidrat ini tidak hanya nasi, boleh juga dari ubi, kentang, mie, ya, gandum, ya, walu. Itu termasuk dalam sumber karbohidrat. Kemudian sumber protein hewani, boleh ayam, ikan, telur, udang ditambah dengan protein nabati, yaitu kacang-kacangan. Selain karbohidrat, protein, lemak itu juga merupakan makronutrien. Lemak ini bisa berasal dari minyak kelapa sawit, dari keju, santan, atau protein yang berlemak. Adapun mikronutrien yang mengandung vitamin dan mineral itu terdapat pada kacang-kacangan, protein hewani juga, protein nabati juga, pada vitamin A ini ada pada produk yang warnanya merah atau orange, misalkan wortel, jeruk, semangka, tomat, ya, kuning telur. Dan vitamin C itu banyak pada buah dan sayur. Vitamin E pada kacang-kacangan dan telur. Vitamin B6 pada protein hewani. Vitamin B3 protein hewani ikan dan kacang-kacangan, serta vitamin B2, vitamin B1 juga ada pada protein hewani dan gandum. Sedangkan mineral atau asam folat itu banyak didapatkan pada buah-buahan, kacang-kacangan, dan hati. Ini adalah sumber vitamin B12, ada jamur, ada ikan, ada hati, sumber kalsium, susu, keju, telur. Kemudian iodin itu makanan dari laut dan garam, zinc itu sumber protein hewani dan kacang-kacangan, Fe bahan makanan yang berwarna merah seperti daging, hati, ditambah dengan sayuran hijau. Adapun jumlah makanan yang dianjurkan seharinya kurang lebih kalau nasi itu 5 porsi, di mana satu porsinya adalah 100 gram. Jadi nasi dibutuhkan kurang lebih seharinya 500 gram, lauk hewaninya 3 porsi atau 150 gram per hari, atau 3 potong sedang, lauk nabati 2 potong sedang, sayuran 4 porsi atau 4 mangkok tanpa kuah, buah 4 porsi atau 400 gram, gula 3 porsi atau 3 sendok makan, minyak 6 porsi atau 6 sendok makan. Ini bisa diupayakan untuk mendapatkan status gizi yang baik. Pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih ini akan menghindari terjadinya infeksi. Bagaimana caranya? Cuci tangan, pakai sabun, kalau memang keluar yang infeksiusnya tinggi pakai masker, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, itu perilaku yang sehat dan ditambah dengan olahraga. Nah, kalau seorang calon pengantin itu mengalami masalah gizi dan dia mengalami status gizi yang kurang gizi, maka dia mudah sekali terkena risiko infeksi. Dan sehingga daya tahannya menjadi rendah dan terus mengalami kurang gizi. Oleh karena itu, seorang calon pengantin diupayakan mempunyai gizi yang baik sehingga tidak mudah terkena risiko infeksi. Pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa aerobik, intensitas sedang, dan dianjurkan 150 menit per minggunya, atau 75 menit aktivitas fisik aerobik dengan intensitas tinggi per minggu, atau kombinasi antara aktivitas intensitas sedang dan kuat. Nah, ini bisa saja pilih olahraga atau aktivitas yang kalian sukai, mau jogging, mau bersepeda, mau renang, ya, atau lari. Silakan dipilih sesuai dengan yang disukai. Nah, ini
rekomendasi aktivitas fisik bagi remaja atau calon pengantin di luar lingkungan rumah atau lingkungan sekolah bisa melakukan bersepeda minimal 60 menit atau berenang. Ya. Yang keempat, pilarnya adalah memantau berat badan untuk mengetahui apakah status gizinya posisi baik, kurang, atau berlebih, maka lakukan penimbangan yang teratur dan menanyakan kepada petugas kesehatan apakah status gizinya dalam kondisi baik, normal, lebih, ataupun kurang. Jangan lupa minum selalu tablet tambah darah, 1 tablet per minggunya. Nanti kalau sudah menikah dan hamil, maka minumnya 1 hari sekali. Pemberian tablet tambah darah ini sangat membantu agar seorang calon pengantin ya tidak mengalami anemia. Dan di dalam tablet tambah darah ini sudah ada suplementasi yang berisi 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pemberian TTD? Yang pertama, meningkatkan status gizi remaja putri, khususnya status anemia. Yang kedua, memutus mata rantai terjadinya stunting. Jadi remaja putri atau calon pengantin yang sehat yang tidak anemia maka berpeluang menjadi calon ibu hamil yang sehat dan tidak anemia. Kalau sudah menjadi calon ibu hamil yang sehat dan tidak anemia, tentunya tidak akan melahirkan bayi-bayi yang stunting. Dan tujuannya juga menurunkan kasus anemia di Indonesia. Selain itu, TTD atau tablet tambah darah itu bisa meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan produktif. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Semoga mbak-mbak yang mendengarkan bisa mengaplikasikan dan berusaha memperbaiki konsumsi makanannya sehingga bisa menjadi calon pengantin yang sehat dan nanti kalau sudah menikah bisa menjadi calon ibu yang sehat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.